got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita menyanyi satu lagu boleh? Ada kira-kira mau menyanyi lagu apa? Hari ini kurasa bahagia, tahu semua? Kita berdiri. Menyanyi lagu semangat, kita juga semangat. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih ya Bapak kami yang berada di dalam surga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada kami. Pada saat ini ya Bapak, kami akan memulai segala pembelajaran kami yang Kau tuntun serta kami dari awal, pertengahan dan berakhir dengan baik. Ya Bapak, sisa kehidupan kami pada saat ini kami pertaruhkan di dalam tangan manusia ini. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada pagi ini temanya itu meneladani Yesus dalam mengampuni. Ada juga tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan karya pengampunan dan keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Yang kedua, peserta didik bisa menyebutkan tokoh-tokoh Alkitab yang telah diselamatkan dan diampuni oleh Yesus Kristus. Dan yang ketiga itu peserta didik memberi contoh sikap remaja Kristen yang telah diselamatkan dan diampuni oleh Yesus Kristus. Ada pokok materi itu yang pertama pengertian pengampunan. Nah di sini pengertian pengampunan itu adalah pengampunan merupakan ajaran penting dalam iman Kristen. Pengampunan erat kaitannya dengan ketulusan hati untuk menerima seseorang yang telah menyakiti kita. Ketika kita punya teman berbuat salah atau ketika kita punya teman menyakiti kita punya hati kita sebagai orang yang beriman, kita harus mengampuni dia dengan penuh kasih sayang, dan kita harus bisa mengampuni sesama kita. Yang kedua, mengampuni juga artinya memanfaatkan seseorang dengan tulus hati.
Mengampuni juga artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati. Nah, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan yang telah dibuat. Misalnya kalau itu teman buat salah, kita harus bisa memaafkan. Jangan kalau kita itu teman buat salah, serta di luar kita olok dengan dia atau kita ganggu dengan dia, macam kita sudah yang paling benar, dia sudah yang paling salah. Itu tidak boleh. Itu kita harus bisa mengampuni sama dia gitu. Supaya dia pulang di rumah dia tidak terbebani lagi. Tadi saya buat salah, saya yang paling salah ini ada. Dia merasa terbebani, jadi dia kayak merasa depresi setelah dia punya salah tadi. Padahal sering kita kalau kita mengampuni itu tadi, dia tidak pikir lagi dia punya salah gitu. Kan kita harus mengampuni sama dia kan gitu. Nah yang berikut, tokoh-tokoh Alkitab yang telah diselamatkan dan diampuni Yesus Kristus. Ada yang tahu di sini tokoh-tokoh Alkitab yang telah diselamatkan dan diampuni oleh Yesus Kristus? Ada yang tahu? Di sini gua akan kasih tahu ya. Yang pertama Maria Magdalena. Maria Magdalena dia itu adalah seorang wanita yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kita bisa baca bersama-sama dari Lukas pasal 8 ayat 2. Lukas pasal 8 ayat 2. Ada yang bisa bantu ibu yang baca nih? Dan juga disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Terima kasih. Di situ tadi itu salah satu tokoh kita yang telah diselamatkan dan diampuni oleh Yesus. Ada Maria Magdalena, ada Zakheus dan ada Petrus. Nah, sekarang kita masuk di contoh sikap remaja Kristen yang telah diselamatkan dan diampuni oleh Yesus Kristus. Contohnya itu yang pertama memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Remaja saat ini kita sebagai remaja kita harus ketika kita mau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan itu kita harus rajin berdoa, membaca Alkitab dan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan. Nah, itu salah satu ketika kita mau hubungan kita lebih erat lagi dengan Tuhan. Itu yang kedua, menunjukkan kasih dan kemampuan. Kita sebagai remaja, kita harus menunjukkan kasih dan kemampuan untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan telah mengasihi kita. Mereka akan memaafkan orang yang telah menyakiti mereka dan berusaha untuk membangun hubungan yang baik. Contoh sikap remaja Kristen yang berikut ada hidup bersih dan bermoral. Hidup bersih yang bermoral yang dimaksud di sini akan berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen serta seperti kejujuran, kasih, kerendahan hati, dan mereka akan menghindari perilaku yang tidak pantas seperti berbohong, mencuri, atau melakukan tindakan yang tidak bermoral. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita masuk dalam sesi diskusi. Kita akan bagi 3 kelompok. Bisa? Kita bagi dalam 3 kelompok. Nanti kelompok 1 ini 5 orang, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kelompok 1 beri soal. Kelompok 1 ini soalnya itu bagaimana cara mengampuni. Bagaimana cara mengampuni. Dan tadi kan ibu sudah menjelaskan juga terjadi dampak psikologis. Yang kedua
Kelompok 2, apa saja sikap yang dapat dilakukan untuk mengampuni sesama? Apa saja sikap yang dapat dilakukan untuk mengampuni sesama? Apa saja sikap yang dapat dilakukan untuk mengampuni sesama? Sudah? Ya, kelompok 3, soalnya itu apa yang terjadi jika kita tidak mengampuni? Apa yang terjadi jika kita tidak mengampuni? Gampang. Kan tadi sudah ada silakan diskusi. Kelompok 2 bisa. Dia soal lemas, gampang posisi. Kelompok 3 bisa. Sudah muncul. Jadi baik kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang akan bercerita. Jadi yang lain bisa mendengar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 kami akan membacakan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, bagaimana cara mengampuni? Jawabannya, saling memaafkan kawan di sekolah maupun di rumah dengan setulus hati. Contohnya, kita mampu memaafkan kawan atau teman kita yang berbuat salah. Ada tanggapan? Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk. Kelompok berikutnya, kelompok 2 silakan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan kalau saya berbicara. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami berikan. Soal yang pertama, apa saja sikap yang dapat dilakukan untuk melindungi sesama? Yang pertama, toleransi, menerima perbedaan dan ketidaksempurnaan orang lain. Yang kedua, kerendahan hati, semangat kerendahan hati dengan memperhatikan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, empati, menemukan pemahaman, empati, dan balas kasihan bagi diri sendiri maupun bagi orang yang mengakui. Yang nomor 10,
Yang ketiga, meminta maaf. Meminta maaf ada kesalahan yang telah kita buat. Yang keempat, tidak memendam rasa benci. Tidak menyimpan rasa benci dalam hati. Memutuskan untuk tidak membalas. Memutuskan bahwa kita yang berterus tidak berbohong. 6. Mempercayakan kepada Tuhan. Sekian hasil saya akan menceritakan kepada kalian. Sekian dari kami yang ayat Kita bisa bertanya. Kayaknya akan ada saling mengampuni. Saya akan menjawabnya yang bagi nomor 1. Karena mengampuni itu penting. Pentingnya gimana? Jadinya untuk mengampuni ini sesama manusia. Salah bahwa itu supaya ada konflik permasalahan. Nah, kita berikan aplaus sebelum berdoa. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok kami. Kami yang merepresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan diberikan kepada pembawa materi. Terima kasih untuk kesempatan daripada saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soal apa yang terjadi jika kita tidak mengampuni? Jawaban, dia akan merasa terbebani akan kesalahannya, bisa membuat dia depresi dan trauma. Sekian hasil diskusi kami, saya akan berikan jawaban. Jika ada yang bertanya atau menambahkan dan tidak. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus. Nah, di sini Ibu dapat menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang pertama bagaimana cara mengampuni, apa saja jika yang dilakukan untuk mengampuni, dan apa yang terjadi jika kita tidak mengampuni. Dan yang pertama itu cara mengampuni tadi kita sudah dengar bersama, yaitu kita saling mengampuni sesama kita, seperti kan tadi kita sudah membaca bersama-sama, mengampuni itu penting. Nah, yang kedua, apa saja yang terjadi jika kita tidak mengampuni? Ketika kita tidak mengampuni atau kita tidak bisa memaafkan teman tadi itu, dia akan merasa terbebani tadi itu. Ketika dia pulang di rumah, dia merasa dia yang paling bersalah, dia teman tidak bisa memaafkan kayak begitu. Nah, ketika kita mengampuni itu, kita sedang mengikuti teladan Kristus, dan kita sebagai anak-anak yang beriman, ketika kita mengampuni itu ada salah satu teladan yang kita sudah mengikuti teladan Kristus. Mungkin demikian yang Ibu dapat sampaikan. Ada pertanyaan? Jika ada, kita mengakhirinya. Sebelum itu, ini Ibu minta satu orang untuk tutup dalam doa. Teman, sebelum kita mengakhiri, pada mari kita menghadap dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan menjaga kami dari awal kegiatan kami hingga akhir. Ya Tuhan, sekarang kami akan ikutkan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan tolong menjaga, melindungi dia dari jalan sampai di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, hanya ini doa dan syukur kami, haleluya, amin. Terima kasih banyak. Demikian pembelajaran kita pada pagi ini. Selamat pagi dan salam. Pull your panties down from under